Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan ilmu untuk membedakan mana yang salah dan yang benar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya ilmu dan peradaban serta kemajuan kepada umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Silvi Puji Lestari dari kelas 11-9 SMA Negeri 3 Lumajang untuk membawakan sebuah kultum dengan tema berpikir kritis dan mencintai iptek. Dua hal yang sangat penting untuk menjadi patokan sebagai kemajuan umat Islam di masa kini. Islam bukanlah agama yang mementang dengan ilmu pengetahuan. Namun, agama Islam adalah agama yang selalu menuntut seluruh umat manusia untuk menjadi manusia yang berpikir dan meneliti. Sejak awal turunnya wahyu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat manusia untuk membaca dan berpikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Dengan makna, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia tentang apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menandakan bahwa membaca dan belajar adalah suatu bentuk ibadah. Membaca bukan hanya membaca huruf, tetapi juga membaca alam, peristiwa, dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar kita. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat muslim, laki-laki maupun perempuan. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap muslim wajib menuntut ilmu tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, usia, maupun status sosial yang dicanang oleh setiap umat manusia. Dengan ilmu, kita mampu mengembangkan teknologi, memahami hukum-hukum alam, dan menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Namun, berpikir kritis dan mencintai iptek tidak berarti menuntut kita untuk buta akan budaya barat dan malah meninggalkan nilai-nilai agama Islam. Berpikir kritis berarti menggunakan akal sehat untuk menilai, membedakan, dan memilih mana yang benar dan sesuai dengan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 100. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Ayat ini menjadi peringatan bagi kita agar kita tidak menutup diri dari pengetahuan dan tidak berpikir sempit. Berpikir kritis membuat kita mampu menghadapi segala bentuk tantangan yang ada pada zaman digital ini, seperti hoaks, faham sesat, dan informasi yang menyesatkan. Sedangkan mencintai iptek menjadikan kita sebagai umat Islam yang menjadi maju, mandiri, dan berdaya saing. Sejarah mencatat bahwa umat Islam terdahulu pernah menjadi pelopor iptek di dunia. Tokoh-tokoh ilmuwan seperti Ibnu Sina, yaitu ilmu kedokteran, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, dan Ibnu Haytham
adalah contoh nyata bahwa Islam dan sains adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mereka berilmu bukan sekedar untuk pamrih kepada sesama, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu sesama umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ilmu yang disertai iman akan meninggikan derajat di dunia dan di akhirat. Maka mencintai iptek bukan mencintai ilmu, bukan hanya untuk mencintai ilmu semata. Berpikir kritis dan menggunakan teknologi dengan niat ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan berpikir kritis dan mencintai iptek atau ilmu pengetahuan sebagai salah satu gaya hidup sebagai seorang umat muslim. Gunakan teknologi untuk kebaikan, belajar, berdakwah, dan membantu sesama, bukan hanya untuk hal yang sia-sia. Semoga Allah menjadikan kita sebagai salah satu hamba-Nya yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Sekian dari saya, Silvi Puji Lestari. Semoga kultum yang saya sampaikan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.